Bapak Ibu sekalian, selamat sore atau selamat malam bagi Bapak Ibu yang ada di Manado. Saya baru selesai menulis artikel. Tadi baru selesai di pesawat. Sebelum landing, bisa menyelesaikan simpulan. Dalam sekitar 5 hari ini, di tengah-tengah tugas-tugas utama yang tidak bisa dihindarkan, saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh menuliskan tentang pengaruh firman Tuhan dalam sejarah dunia. Ya, pengaruh firman Tuhan. Saya tidak menjelaskan firman Tuhan, tetapi saya menyampaikan bagaimana kuasa firman itu dalam sejarah dunia, secara khusus sejarah reformasi yang tidak pernah berhenti pada abad 16 silam. Reformasi tetap berlangsung. Dan tema yang saya sampaikan untuk dipikirkan oleh kita semua, mohon maaf ini saya belum sempat menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena baru saya selesai di atas pesawat tadi sebelum landing. Temanya memang yang disosialisasikan dalam flyer, yakni hilangnya warna teologi reform dalam gereja-gereja reform di Indonesia. Namun saya sengaja bukan mengkompromikan, tetapi saya mencari bahasa yang lunak, yakni pudarnya warna teologi reform dalam gereja-gereja reform di Indonesia. Kalau di Tompaso atau di Minahasa atau di Sulawesi Utara ada Gemim. Gemim itu gereja reform juga. Ada gereja Sangir Talaut, ada KGPM, itu semua gereja reform. Gereja reform, gereja yang bercorak dari warisan-warisan teologi Belanda. Ya, biar kita KGPM, Gemim, ya. Dan kemudian bukan hanya itu, bukan hanya gereja-gereja demikian. Ada gereja Maluku, gereja Timor, GKJ, gereja Jawa, dan masih banyak lagi gereja yang sesungguhnya bercorak reform. Baik. Saya berusaha untuk membaca tidak lebih dari 1 jam. Dan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh, saya mengajak kita memperhatikan abstrak saya. Belum sempat diedit karena memang baru selesai ditulis. Abstrak ini satu intisari daripada tulisan saya. Demikian. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkapkan pudarnya. Pudar terus, makin lama pudar, ya hilang juga lah warna teologi reform. Coba kalau kehilangan warna. Apa yang terjadi dengan dunia ini kalau kehilangan warna? Nggak ada warna merah, putih, hitam. No color. Ya. What will happen? Apa yang terjadi kalau dunia tanpa warna? Nah, saya menggunakan istilah warna teologi ya. Memang ada banyak warna teologi. Di antaranya ya ada warna teologi Lutheran, ada warna teologi Anabaptis, ada warna teologi Reform, ada warna teologi Anglikan. Banyak warna-warna ya, dan warna-warna ini sesuatu kekayaan. Kita tidak bisa merasa lebih unggul warna merah atau warna hitam. Tidak, tetapi masing-masing mempunyai keunikan. Nah, kita memperhatikan satu warna teologi reform dalam gereja-gereja yang berlatar belakang atau bercorak reform di Indonesia sebagai suatu alasan bagi agenda reformasi yang mendesak pada permulaan abad 20 ini. Kapan ya? Saat ini. Bukan besok, tapi right now. Nah, tujuan ini dilatar belakangi oleh karena adanya kesenjangan antara teologi reform yang setia menjunjung tinggi kebenaran Alkitab dan kenyataan kompromi para pemimpin dan atau para teolog gereja yang berakibat pada jatuhnya gereja dan yang alpanya harapan dunia. Ini tragis. Ya. Untuk mewujudkan tujuan ini, kita akan demikian tuh. Ada tujuan, ada sedikit kesenjangan, lalu ada metode. Untuk mewujudkan tujuan ini, penelitian menggunakan historical textual methods.
Nanti dijelaskan, dan temuan dengan menggunakan metode ini memang benar-benar ditemukan adanya pudarnya warna teologi reform dalam gereja-gereja reform di Indonesia, dimulai justru sejak masuknya gereja, sejak masuknya pekabaran Injil dan lahirnya VOC, akhirnya datangnya Belanda, negara asing masuk ke Indonesia dengan motif perdagangan yang kemudian berubah menjadi motif penjajahan. Nah, masuknya teologi reform, teologi dan gereja reform yang oleh Van den Ende disebut yang telah dikebiri. Sorry ya, ini bahasa yang memang bukan bahasa saya, tapi bahasa dari seorang ahli sejarah gereja. Dikebiri. Apa artinya? Tidak berdaya. Sudah bukan lagi murni reform. Lalu ditawan, ini bahasa saya, ditawan atau dijajah oleh gereja negara. Kita harus, teman-teman dari Manado, kita bersyukur KGPM. KGPM adalah satu gereja hasil sikap daripada Ratulangi, ya, GS Ratulangi dan AA Maramis yang memprotes gereja-gereja Belanda sebagai upaya melawan penjajah. Satu-satunya gereja di Indonesia yang pertama kali dengan tegas menolak penjajah melalui menolak gereja dengan berdirinya Kerapatan Gereja atau KGPM. Itu satu-satunya gereja yang berjiwa nasional tapi reform. Ya, tokonya Ratulangi yang juga terlibat dalam formulasi pendirian bangsa dan AA Maramis. Itu sejarah. Nah, lanjut. Ditawan kenapa? Karena memang pada masa itu gereja negara yang tidak tertarik dengan teologi dan berteologi, kemudian dilanjutkan dengan dibohongi oleh kuatnya pengaruh teologi liberal ala modern dan teologi post-liberal ala postmodern, serta dibodohi, saya pakai istilah, dibodohi oleh pemaksaan budaya Kristen Barat yang mengkafirkan budaya lokal, ya, dan berakibat pada keterasingan teologi reform di Indonesia. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini berakibat pada hilangnya identitas, hilangnya pegangan, dan hilangnya pengaruh rohani. Kalau pengaruh sosial gereja adalah, tapi pengaruh rohaninya makin pudar. Padahal pengaruh rohani itu yang paling mendasar dari teologi manapun, warna manapun, termasuk teologi reform. Nah, temuan ini menjadi masukan bagi gereja-gereja untuk terbuka dengan agenda reformasi yang mendesak sebagai satu-satunya solusi, yaitu reformasi. Kata kunci, pudarnya warna teologi reform, gereja-gereja reform, dan reformasi abad 21. Kita mulai dengan pendahuluan. Ya, saya tahu pertemuan kita atau seminar ini, para peserta sangat majemuk. Saya tidak tahu mau mengkaum awamkan materi ini atau mau ke akademikan materi ini. I don't know. Saya nggak sempat berpikir di pesawat tentang ini. Karena baru saya melihat warna-warni peserta konferensi. Ya, tapi it's okay lah. Ya. Nah, pendahuluan. Saya memang tidak menyerahkan artikel ini untuk kepada Bapak Ibu. Saya rencana akan terbitkan di jurnal bereputasi internasional untuk modal saya 2 tahun depan. Nah, kemutlakan adalah karakter kebenaran Alkitab. Itu mutlak. Yang namanya Alkitab absolut, ya. Maka dia menolak semua bentuk kompromi apapun terhadap ketidakbenaran dalam dunia. Alkitab jelas tidak mau kompromi. Dan demikian pula halnya gereja adalah satu-satunya agen tunggal Allah, agen tunggal Alkitab. Listen ya. Gereja adalah satu-satunya agen tunggal Allah, sekaligus agen tunggal Alkitab, firman Allah. Maka itu gereja menjunjung tinggi kebenaran Alkitab tanpa kompromi, sesuai dengan natur dan fungsi utama gereja.
Karakter Alkitab yang demikian menjadi karakter teologi reform yang tidak memberi ruangan sedikit pun pada sikap kompromi terhadap segala bentuk ketidakbenaran. David J. Engelsma menegaskan bahwa Reform believers advocate neither world flight nor world conformity. Apa artinya? Bahwa orang-orang percaya Reform itu tidak mengabaikan dunia, tapi tidak juga kompromi dengan dunia. Dengan kata lain, orang Kristen Reform menerangi dunia dengan mandat budayanya dan juga dengan memberitakan Injil kepada dunia dengan mandat utamanya, seperti ungkap Stephen Tong. Sikap menjunjung tinggi kebenaran Alkitab telah dirintis oleh para perintis gerakan reformasi, di antaranya John Wycliffe dan Jan Hus, ya, yang mati sebelum reformasi terjadi, tapi mereka perintis menjadi satu gerakan reformasi gereja abad 16, yakni gerakan kembali kepada Alkitab sebagai acuan satu-satunya dan standar gereja kebenaran, seperti yang diperjuangkan oleh para reformator, di antaranya Martin Luther dan John Calvin. Kita bersyukur diizinkan Tuhan merayakan pekerjaan Tuhan. Kita tidak mendewakan Martin Luther, kita tidak mendewakan John Calvin, tapi kita mengalahkan Allah sejarah yang bekerja melalui John Calvin, Martin Luther. Maka itu orang yang menghargai sejarah itu menghargai Allah. Orang yang tidak menghargai Allah, tidak menghargai sejarah, adalah orang yang tidak menghargai Allah. Orang yang tidak menghargai reformasi adalah orang yang tidak menghargai Tuhan. Maka kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk menghargai Allah. Dengan cara apa? Memperingati perbuatan Allah. Reformasi bukan karya Luther. Reformasi bukan karya gereja. Tapi reformator adalah karya Allah, reformator agung. Para teolog reform terus berjuang mempertahankan api reformasi. Ya, ini yang harus dijaga oleh gereja-gereja. Jangan sampai apinya padam. Ada lagu Injil tetap menyala. Ya, hamba Tuhan juga jangan sampai padam apinya. Orang Kristen pun jangan sampai padam api reformasi. Kalau api reformasi warga gereja padam, maka orang Kristen tersebut sedang sakit dan sedang mati. Tidak boleh padam. Tetap menyala dan semangat menjunjung tinggi kebenaran Alkitab tanpa mengenal kompromi. Percaya Allah Alkitab atau Allah bukan Alkitab. Itu. Percaya Allah Alkitab atau Allah bukan Alkitab. Stephen Tong menegaskan demikian. Jikalau Baal itu Allah, sembahlah Baal. Jikalau Yahweh itu Allah, sembahlah Yahweh. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Semangat Elia harus dibangkitkan kembali di dalam iman reform sekarang ini. Nah, pudarnya teologi sama dengan pudarnya identitas, pegangan, dan pengaruh. Dalam kenyataannya, karena gereja-gereja organisatoris sering jatuh pada sikap kompromi sejak era para rasul, bahkan abad-abad permulaan gereja, dan berlanjut pada era bapak-bapak gereja pada abad 4, 5, 6, dan kemudian menempatkan mereka sampai pada abad 16, abad reformasi. Kehancuran gereja bermula pada sikap kompromi para teolog dan atau pemimpin gereja yang menempatkan Alkitab sejajar dengan tradisi organisasi gereja. Hati-hati gereja-gereja yang menempatkan teologianya sejajar dengan Alkitab. Ini pekerjaan setan. Hati-hati dengan gereja atau hamba Tuhan yang mendewakan teologianya, lalu menempatkan teologianya di atas Alkitab. Hati-hati, ini kerusakan fatal. Ini pemberontakan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bersama pada masa reformasi, para reformator berhadapan dengan spirit yang dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan yang memakai sejumlah oknum, di antaranya kepausan, yang sangat menekankan dua power,
yaitu property power and political power. Itu yang membuat gereja-gereja dulu di Eropa kaya-kaya, bisa membangun bangunan gedung gereja yang sangat istimewa, sangat mahal. Why? Karena memang property power. Dan mereka mengontrol semua umat dengan political power. Dan memang di Indonesia pun sama. Ya, siapa yang bisa menguasai politik, dia bisa menguasai uang. Dia bisa menguasai ekonomi. Jadi sebenarnya politik itu perebutan kekuasaan, ya, dan pelanggengan kekuasaan. Tidak mengenal manapun, dimanapun. Ya, berikut. Kekuasaan ekonomi dan politik berbuah pada perilaku amoral para pemimpin gereja, di mana Paus tidak hanya suka mengkoleksi emas, melainkan juga mengkoleksi perempuan. Itu Paus. Sehingga dalam gereja pun penuh dengan kemaksiatan dan kemesuman. Kejatuhan gereja dalam berbagai praktik dan tindak amoralitas distimulasi oleh pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi yang telah meracuni para pemimpin dan teolog. Kejatuhan gereja berakar pada pudarnya warna teologia. Gereja dikendalikan oleh pemimpin dan tradisi gereja yang menolak kemutlaqan Alkitab, diikuti dengan perilaku amoral. Allah tidak menghendaki gereja yang dikotori oleh pemimpin gereja yang kotor, karena itu ia selalu membersihkan para teolog. Ya, kita harus tiap-tiap hari, seorang pendeta harus dibersihkan Tuhan tiap-tiap hari oleh firman Allah. Sehingga dia bisa menjadi alat Allah membersihkan gereja. Hamba Tuhan kotor tidak akan mungkin dipakai Tuhan. Karena hamba Tuhan yang dibersihkan oleh Tuhan akan dipakai untuk membersihkan gereja. Seperti peran Martin Luther yang dibersihkan oleh Tuhan dari kotoran pikirannya. Tentang Allah yang rendahan di mata Luther. Tentang Allah yang misunderstanding. Tapi kemudian Allah membersihkan, mereformasi Luther, dan kemudian memakai Luther mereformasi gerejanya. John Calvin adalah salah satu teolog dan reformator era kedua atau generasi kedua setelah Luther. Luther yang memperkenalkan teologi reformasi dan Calvin yang mensistematiskan teologi reformasi. Teologi John Calvin menjadi warna tersendiri dengan worldview Calvinism atau reform. Teologi reform kemudian mewarnai gereja-gereja di banyak belahan dunia dengan warna reform yang menjunjung tinggi kebenaran mutlak Alkitab secara komprehensif dan sistematis. Selanjutnya, melalui teolog-teolog penerus Calvin, gereja-gereja reform terus mereformasi sesuai dengan moto Ecclesias Reformata Semper Reformanda, bahwa gereja-gereja pembaharuan selalu terus-menerus diperbaharui. That's the meaning of Ecclesias Reformata Semper Reformanda. Bersamaan dengan itu pula, gereja terus-menerus dirusak oleh para teolognya dengan teologi mereka yang telah berubah dan bahkan telah kehilangan jantung teologi, yakni Injil. Akibatnya, pada akhir abad modern, teologi sesungguhnya telah diubah oleh para teolog modern menjadi bukan hanya pudar warnanya, melainkan kehilangan warna. Khususnya teologi liberal yang menyebabkan teologi hanyalah sebagai ilmu pengetahuan ilmiah semata. Wow, itu sungguh merusak gereja. Termasuk gereja-gereja di Manado banyak dirusak oleh teologi liberal. Karena para teolog hanya melihat teologi itu hanya sebagai ilmu pengetahuan. Dan bangga sombongnya kalau ilmiah. Ya. Selanjutnya, teologi bukan hanya telah berubah warna, melainkan semakin hilang, khususnya pada permulaan era postmodern. Dalam bukunya The Next Reformation, Why Evangelical Must Embrace Postmodernity, 10 tahun kemudian, Christian Helmer menulis buku berjudul Theology and the End of Doctrine. Kedua buku ini dan kedua penulis ini menegaskan pengaruh postmodernisme telah menyebabkan teologi disingkirkan. Hilangnya warna teologi menjadi warna yang sama dengan warna ilmu pengetahuan, bermula dari pudarnya warna teologi reform di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Sejak permulaan masuknya teologi dan gereja reform di Indonesia, dalam kondisi bermasalah. Ahli sejarah gereja T.H. Van den End menilai demikian yang saya baca. Calvinisme atau reform yang masuk ke Indonesia dalam
abad 17-18 adalah Calvinisme yang telah dijinakkan dan dikebiri. Ini bahasa dia. Bacalah Van den Ende. Ya. Lalu ahli sejarah gereja lainnya, Christian de Jong, dia berkata demikian, pekabaran Injil corak Calvinisme menjadi kurang tampak di Indonesia. Gereja Protestan yang melanjutkan gereja Saman VOC diselenggarakan sebagai lembaga negara untuk kesusilaan dan urusan keagamaan yang hampir tidak memperlihatkan lagi ciri-ciri khas Calvinis yang diwarisi. Padahal dari Belanda, padahal Calvinis, tapi hampir tidak. Ini ahli sejarah gereja loh, ya, yang sangat digemari oleh Profesor Ari Tonang, ya, mitra-mitra penulis juga itu. Gereja Protestan melanjutkan dengan kata lain, warna teologi reform telah pudar. Beliau telah menyingkapkan sebelumnya bahwa bentuk-bentuk Calvinisme diterima di Indonesia, tapi isinya Calvinisme ya jarang sungguh-sungguh dipahami. Apalagi hal-hal sulit seperti ajaran mengenai predestinasi. Mana Gemim membahas predestinasi? Mana KGPM membahas predestinasi? Mana GKJW, GKJTU? Mana? Hampir tak terdengar. Padahal itu inti ajaran Calvinis atau Reform. Ya, itulah sebabnya teologi Reform di gereja-gereja Reform di Indonesia termasuk dangkal. Warnanya telah pudar. Belum lagi dengan teologi modern liberal yang lebih bersifat humanis, sehingga warna teologi semakin pudar. Pudarnya warna teologi Reform tidak banyak di banyak gereja-gereja berlatar belakang Reform terungkap pada sikap kompromi yang memadukan sinkretisme ibadah dengan ritual-ritual agama suku. Ya, bukan tidak mungkin di Indonesia, di Manado masih ada maumper. Orang mati siapkan makan di ruang kamarnya. Ini orang Kristen loh, Reform lagi. Kan ke kuburan masih ngomong dengan orang yang sudah mati. Ini bagaimana Reform masih terbawa dengan ritual-ritual agama suku dan praktek-praktek sinkretisme sangat banyak ditemukan dalam gereja-gereja suku di Kalimantan, gereja Kristen Evangelis. Di Jawa, GKJ, GKJTU, Sulawesi Utara, ya, dan Sulawesi Tengah, Donggala, Parepare, Maluku, ya, dan sebagainya. Stephen Tong menilai demikian. Dewasa ini sebagian dari pemimpin gereja reformasi sudah terlalu menyimpang dan jauh dari ajaran reformasi yang asli. Mencermati dan menyikapi kondisi gereja-gereja Reform yang sangat memprihatinkan ini, sejumlah kajian pun ya muncul. Ini namanya kajian literature gap literature. Kalau untuk artikel ya, ada seorang yang ya sekarang sudah menjadi bersahabat saya, walaupun dia senior, dia sudah profesor tahun lalu, Agustinus Batlageri. Dalam tulisannya Tantangan Gereja-Gereja Calvinis di Indonesia menyatakan bahwa ajaran Calvinis tidak tertanam dan tidak berakar di daerah-daerah tertentu. Dan selanjutnya memaparkan tantangan yang dihadapi gereja-gereja Calvinis pada masa kini. Lalu ahli sejarah gereja namanya Christian de Jong menjelaskan Calvinisme di Indonesia telah berubah karena pengaruh dunia pekabaran Injil dan ekumene internasional ini. Ini bisa 1 jam. Kalau saya mau jelaskan ini bisa 1 jam. Tapi we have no time. Pada bagaimana Calvinisme di Indonesia ditinjau dalam tulisannya Calvinisme di Indonesia ditinjau dari perspektif teologi. Saya sendiri telah menulis buku dan ada satu bab yang saya tulis, gerakan misi gereja-gereja Reform di Indonesia pada masa kini, dalam buku Misiologi Kontemporer. Jauh sebelum tulisan ini, Stephen Tong telah menulis teologi Reform dan relevansinya bagi gereja masa kini dalam buku Menuju Tahun 2000, Tantangan Gereja di Indonesia, dan artikel berjudul Mengapa Teologi Reform. Nah, kendati pun demikian, belum ada seorang pun yang mengkaji judul artikel yang saya baru saja tulis. Namanya pudarnya atau hilang, pudarnya warna teologi Reform dalam gereja-gereja Reform dan urgensitas reformasi. Inilah yang namanya novelty.
Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan, mengapa warna teologi gereja-gereja reform menjadi pudar dan bagaimana membuat teologi reform kembali memancarkan cahaya Injil lagi? Pertanyaan ini mendasar dan mendesak untuk dijawab dengan tujuan membukakan kondisi gereja-gereja reform yang telah kehilangan identitas, ya, pegangan dan pengaruh sebagai alasan mendesak untuk kembali kepada reformasi. Hanya dengan reformasi atau rekalvinisasi, maka gereja-gereja reform dapat kembali menjunjung tinggi kebenaran mutu Alkitab dalam dunia melalui mandat penginjilan dan mandat budaya di segala bidang. Sekarang temuan dan diskusi. Yang pertama, setelah yang pandang, saya membahas mengenai asal-usul gereja dan teologi reform di Indonesia. Ahli sejarah gereja T.H. Van den End menyatakan Calvinisme masuk Indonesia melalui dua jalur, yakni jalur gereja negara pada tahun 1605 dan jalur para lembaga-lembaga pekabaran Injil tahun 1814. Tapi sudah lama sekali gereja negara, lama sekali dari berapa abad, hampir 2 abad gereja negara menguasai di Indonesia. Orang-orang Belanda di Banten tahun 1596, mereka mengetahui perdagangan di Indonesia adalah menguntungkan, maka tahun 1602 pemerintah Belanda mendirikan VOC, ya, yang diberi hak bertindak dan dipersenjatai oleh pemerintah Belanda. Tahun 1665, menurut mereka merebut Ambon dan dari Portugis dan dijadikan pusat pemerintahan Belanda. Dan mereka mengusir Portugis, Spanyol, para misionaris pun diusir, dan raja-raja pribumi di Ambon dipaksa untuk berdagang dengan VOC. Dan pada masa itu kemudian gereja-gereja Katolik masa itu berubah menjadi reform dangkal. Ya. Karena dipandang kurang strategis, maka mereka pindah ke Batavia. Saya lewat ya. Sejarah masuknya reform memang dimulai dengan sejarah hitam, yakni hadirnya kolonialisme dan imperialisme Belanda. Karena eksistensi kaum reform berkaitan erat dengan kolonialisme. Ini memang perjuangan kita reform yang kadang-kadang dicap, kalian kolonial penjajah gitu. Nah, sebenarnya tidak demikian. Sekalipun memang gereja-gereja reform Belanda tidak bermaksud untuk turut dalam kolonialisme, ya, tidak. Namun memang misi gereja-gereja seperti reform Inggris, Prancis dan Belanda juga berbarengan dengan kolonialisasi atau penjajahan negara-negara tersebut di negara-negara kolonial. Ya, seperti di Afrika Selatan, di Brasil, dan Indonesia. Memang gereja reform pada awalnya berada di bawah kontrol VOC yang tidak bertujuan keagamaan. Nah, perhatian ini. Melainkan perdagangan. Namun mereka lah yang mendatangkan, membiayai pendeta-pendeta dari Belanda. Gereja ya benar-benar tidak bebas karena dikontrol oleh negara. Ya bertentangan dengan gereja di Belanda. Di Belanda gerejanya freedom. Ya, tetapi di Indonesia Belanda datang dan mendominasi karena ada kepentingan perdagangan atau politik. Oke. Ada satu sisi gereja reform di daerah-daerah jajahan di dunia, termasuk di reform Indonesia, mendapat kemudahan didukung oleh pemerintah. Apalagi dengan pengakuan iman Belanda, Belgic Confession, di mana pada pasal 36 pemerintah mendukung untuk memajukan gereja dan menolak segala hal yang merintangi perkembangan gereja yang sejati. Maka itu seolah-olah terjadi kemudahan penginjilan. Karena memang ada upaya-upaya lahiriah, dukungan-dukungan sifatnya lahiriah yang memudahkan gereja masuk di Indonesia dengan label reform. Namun di sisi lain, sebagai gereja-gereja reform terikat karena kendali VOC. Bergantung pada VOC sehingga gereja kehilangan kebebasan mengatur diri sendiri, diikat, diperalat oleh gereja, tidak memiliki tata gereja dan pengakuan iman. Pengaruh gereja terhadap gereja, pengaruh negara terhadap gereja berkurang sejak VOC dibubarkan. Nah, dengan semangat pencerahan pada pengaruh Eropa, itu juga mempengaruhi Indonesia, termasuk berdirinya Gereja Protestan Indonesia, GPI, dibentuk di bawah kendali Gubernur Jenderal dan dijadikan kemudian gereja negara. Itulah sebabnya
pada tahun kemudian, khususnya menjelang kemerdekaan Indonesia, banyak tokoh Kristen Reform yang memisahkan diri dari negara seperti yang saya sebut tadi. A.A. Maramis dan Sam Bratulangi yang merintis Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, KGPM. Selain melalui gereja negara di bawah kontrol VOC dan masuk dan berkembangnya teologi gereja Reform Indonesia, sangat banyak dipengaruhi oleh peran lembaga-lembaga perkabaran Injil yang dibentuk secara perorangan di Belanda. Dan mereka mengirim utusan-utusan Injil yang dikenal dengan lembaga-lembaga NCG, NCV, dan sebagainya. Saya lewat saja ya. Nah, gereja-gereja Reform yang berlatar belakang suku di Indonesia, ini produk daripada gereja-gereja Reform atau gerakan-gerakan Reform atau lembaga-lembaga misi Reform. Di antaranya GPM, Gereja Protestan Maluku, Gereja Masih Injil Minahasa, Gereja Masih Injil Timor, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB, Gereja Batak Karo Protestan, Gereja Kristen Protestan Simalungun, Gereja Kristen Pasundan, Gereja Kristen Indonesia, GKI Jawa Barat, Tengah, Timur, Gereja Kristen KGP, Gereja Kristen Jawa, GKJ, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan seterusnya, termasuk Gereja Masih Injil Sangir Talaut, Gereja Toraja, Gereja Kristen Sulawesi, dan sebagainya. Banyak sekali. Dan ini ada gereja Reform. Ya, tapi saya tanya, mana reformnya? Apalagi sekarang. Hampir tidak ada satupun. Mungkin tinggal sistem pemerintahan yang tertinggal. Presbiterial. Dan mungkin tata ibadah. Apalah itu? Itu bukan jantung. Jantung itu pengajaran iman. Doktrin. Teologi. Itulah yang sekarang hilang. Nah, sekalipun berakar pada teologi Reform Belanda, namun gereja-gereja ini telah berubah. Selain karena faktor historis, faktor pengaruh pietisme, pencerahan dunia, dan juga di antaranya teologi liberal, juga karena hasil adaptasi konteks Indonesia. Di mana banyak gereja seperti GEMIM, KGPM, GPM, Gereja Maluku, Protestan Maluku, mengadopsi tradisi-tradisi suku Minahasa, suku Talaut, dan tidak dimasak, langsung dimakan. Sakit perut. Tidak diolah, tapi langsung diadopsi saja. Ini PR kita semua. Ya, kemudian saya menyampaikan demikian. Perbedaan konteks gereja-gereja Reform adalah hal yang wajar memang, bahkan sepatutnya. Namun mengabaikan teologi Reform adalah hal yang tidak wajar. Sebagaimana yang disingkapkan dalam tulisan saya berikut ini. 2 warna Reform di Indonesia, yaitu Reform Oikumenikal dan Reform Evangelical. 2 warna Reform. Indonesia memang merupakan wilayah kerja dan yang luas dari Reform, gereja Reform Belanda sejak abad 16 sampai abad 20. Sampai akhir abad 20, ya gereja-gereja bercorak Reform mencapai 40% seluruh kekristenan Protestan di Indonesia. Sampai tahun 2014, jumlah gereja Reform mencapai 88 denominasi. Banyak sekali. Ya, paling banyak di Indonesia. 88 denominasi. Ya, di antaranya GEMIM, GKJW, KGPM, Gereja Kristen Timor, Gereja Kristen Injil Timor, dan Gereja Kristen Gereja Protestan Maluku. 88, banyak. Nah, sebagian mengaku Reform, dan sebagian mengaku dipengaruhi Reform. Lihat footnote ya. Ini footnote-nya saya tidak ngarang-ngarang. Lihat footnote 40. Aritonang. Siapa yang membantah ketepatan seorang Profesor Aritonang? Kalau dia bicara dia menyampaikan 88 denominasi. Nggak ada yang bantah. Ya. Nah, lanjut. Christian De Jong mengatakan Calvinisme atau Reform menjadi dominan di Indonesia, sekarang dapat disebut Calvinisme terbuka dan ekumenis. Nah, inilah salah satu dari warna atau corak Reform di Indonesia, yakni Reform Oikumenikal. Profesor Aritonang mengakui bahwa sebagian besar dari gereja-gereja itu terutama masuk kategori arus utama, lahir dari pekerjaan gereja dan sending yang datang dari Belanda.
dan gereja Protestan yang pada umumnya bercorak Calvinis. Gereja arus utama tersebut. Oke, lewat. Gereja-gereja warna reform memiliki latar belakang historis, tata ibadah, sistem pemerintahan, doktrin yang berakar pada gereja reform Belanda. Bahkan dianggap sebagai anak Belanda, anak gereja Belanda. Yang berakar pada masing-masing budaya suku di Indonesia. Gereja reform di Indonesia semakin kuat secara organisasional dan semakin meluas sejak Raja William pertama mengamanatkan pembentukan gereja Protestan di Indonesia tahun 1815. Wawancara Marcelinus Gual terhadap pendeta Adriano Wangkai menyatakan demikian. Antara tahun 1816 sampai 1951, gereja Protestan Indonesia di Batavia berada di bawah kendali negara. Sesuai dengan seruan Raja William pertama di Belanda pada 4 September 1815. Kemudian dikeluarkanlah surat keputusan Raja William pertama nomor 18 tanggal 4 September tahun 1835 bahwa semua gereja Protestan ya disatukan menjadi gereja negara. That's the problem. Ya. Menjadi satu gereja negara. Setelah Belanda menyerah pada Jepang tahun 40, maka gereja Protestan pun berubah, di mana keanggotaannya tidak lagi termasuk gereja-gereja berdiri seperti GPI, dibentuk ya. Maka muncullah ya Gemim dan sebagainya. Sayangnya GPI tidak memiliki rumusan pengakuan iman bercorak reform, sehingga pada tahun-tahun kemudian GPI kehilangan corak teologi reformnya. Mengapa Gemim tidak boleh buka gereja di Jawa, hanya bisa di Minahasa? Tapi sekarang sudah ada di Jakarta loh. Ini perjanjian GPI bahwa gereja-gereja reform suku-suku itu tidak boleh kecuali GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Jadi orang Manado, orang Ambon yang adalah reform, kalau dia mau bergereja di Surabaya, di Jakarta, di Pontianak, dia cari GPIB. Dengan demikian teologi dan gereja reform Indonesia telah kehilangan semangat reformasi yang menjunjung tinggi kebenaran teologis di atas semua kepentingan. Dalam hal ini, teologi kegiatan pekabaran Injil, tata gereja tidak bergantung pada, ya sayangnya, itu dangkalnya di situ. Ya, spirit, kenapa? Karena ada spirit pencerahan yang memengaruhi Eropa dan juga memengaruhi Indonesia, sehingga spirit Aufklärung ini membuat lahirlah teologi modern atau sama dengan teologi liberal. Sehingga datanglah lembaga-lembaga misi yang membawa tidak hanya Injil, melainkan Injil liberal dan teologi liberal. Sehingga pengaruh teologi liberal dan kontrol pemerintah Belanda membuat gereja-gereja tidak berakar ya di Indonesia. Bahkan yang kuat yaitu pengaruh mistis agama-agama lama. Tidak heran entah di Maluku, di Minahasa, di Timur, Kupang, di Jawa, GKJW, pengaruh-pengaruh agama suku itu kuat sekali gereja-gereja ini. Kenapa? Karena nggak reform murni, reform kompromi gitu. Ya, saya sendiri ya. Hal ini sangat mudah terlihat dengan jelas seperti gereja-gereja reform di tanah kelahiran penulis di Minahasa. Banyak ditemukan praktik sinkretisme agama-agama suku gereja. Seperti yang dibuka oleh T.H. van den End. Ajaran tata tertib ibadah gereja tidak menjadi senjata yang ampuh dalam memperjuangkan Injil melawan kekafiran yang menyerahkan diri, ya misalnya dalam pemakaian guna-guna, mantra, pemberlakuan adat istiadat atas Injil. Betapapun Injil yang mereka bawakan diwarnai oleh unsur-unsur tradisional agama mereka yang lama. Ajaran Calvinisme tidak terlihat dalam gereja-gereja sekarang ini, karena gereja-gereja dan lembaga misi itu memang kehilangan bentuk aslinya. Ya, kehilangan bentuk aslinya. Maka itu yang kuat sekarang ini sangat hierarkis, sangat paternalistis, sangat rasial. Dulu seingat saya, gereja lain masuk ke Minahasa dianggap sesat. Gereja loh. Karena memang sangat rasial. Di luar gereja A,
semua itu sesat. Kami mengalami tahun 80-an mengikuti persekutuan doa, dianggap sesat. Karena memang pengaruh, bukan reform, sudah bukan reform, karena memang rasial, paternalistik, hierarkis. Nah, mencermati keadaan gereja-gereja Indonesia seperti yang di atas ini, khususnya ketidakpuasan terhadap kesimpang siuran pengajaran Kristen masa kini dan ketidaksanggupan pihak teologi liberal maupun gerakan Kristen yang bersayap emosional untuk mewakili kekristenan sejati, maka Stephen Tong memikirkan perlu adanya gerakan reform Injili. Yang dimasukkan dengan Stephen Tong dengan gerakan reform Injili ya semangat kembali kepada Alkitab dengan penuh kesetiaan. Ya, dengan semangat itu perjuangan reform Injili melihat dua aspek. Pertama, perjuangan mengembalikan pengertian teologi berdasarkan wahyu Allah dalam kitab suci yang dipelopori oleh para reformator, khususnya sayap Calvinisme. Dan yang kedua, mengobarkan semangat penginjilan dan memobilisasi orang Kristen untuk secara langsung beritakan Injil. Saya mau tanya, seberapa banyak anggota gereja reform di Minahasa, di Ambon, yang oleh gereja menggerakkan untuk menginjili? Sulit menemukan. Itu bukan reform. Maka sudah berkhianat, sudah menyangkal. Nah, menindaklanjuti aspek ini, gerakan reform Injili mengadakan seminar pembinaan iman, mendirikan sekolah teologi reform, mendirikan perpustakaan khusus kajian-kajian teologi yang ketat, merintis gereja dan pos-pos Injil, menerjemahkan, mencetak buku-buku, momentum, dan memuridkan penginjilan massal, melatih penginjil-penginjil. Untuk apa? Mengejar ketertinggalan yang diabaikan oleh gereja-gereja bercorak reform selama berabad-abad. Pudarnya warna teologi reform gereja-gereja di Indonesia. Ahli sejarah gereja menyimpulkan bahwa sekalipun gereja-gereja reform di Indonesia memiliki ikatan sejarah dengan Belanda, namun karena kurangnya pembinaan pada zaman VOC, pengaruh tradisi teologi reform kurang begitu mencolok di bidang ajaran. Maka memang kurang begitu mencolok sama dengan teologi reform di gereja reform telah pudar, kurang mencolok, pudar. Itu sebutan saya. Pada permulaan saja gereja reform telah pudar dalam gereja-gereja reform. Apalagi kemudian bahkan saya sampai sekarang, Agustinus Batlageri memang berpendapat demikian. Kita tidak boleh mengatakan bahwa warisan tradisi Calvinis telah hilang dari gereja-gereja di Indonesia. Yang harus kita katakan ialah gereja-gereja kita di Indonesia masih tersimpan warisan tradisi Calvinisme itu. Pertanyaannya ialah, apa sesungguhnya warisan reform yang masih tersimpan dalam gereja-gereja reform sekarang? Tentu yang masih ada hanya tata gereja, tata ibadah, sistem pemerintahan. Sedangkan yang utama, yakni ajaran, teologianya, sistem keyakinan teologianya tidak terlihat lagi. Ya, nggak ada lagi, nggak terdengar dalam khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajaran. Dengan demikian, karena yang utama itu tidak ada lagi, apalagi hanya tersimpan dan hanya tersimpan, maka sesungguhnya teologi reform bukan lagi hanya sekedar pudar, melainkan saya dengan tegas mengatakan sedang hilang, sudah hilang. Jika masih ada, tentulah pengaruh teologi reform di dunia masa kini seperti pada abad-abad silam. Wow, dunia ini diinjili oleh reform. Masih terasa lah ya, kuasa transformasi rohani yang berdampak pada transformasi di segala bidang. But now, enggak. Ajaran mengenai kemutakan Alkitab, tekanan pada kedaulatan Allah, kemuliaan Allah, pemilihan Allah, prediksi ganda, Injil, Taurat, bukan lagi kurang terdengar, melainkan hampir tak terdengar. Bahkan dikritik oleh para pemimpin gereja, oleh Protestan juga. Apalagi dengan pengagum-pengagum pluralisme agama. Apalagi dengan ajaran-ajaran teologi reform yang masih tersisa sampai sekarang. Apa yang tersisa? Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersembunyi. Kalau reform yang datang di Indonesia tidak memberitakan mengenai ajaran yang Calvinis secara penuh, khususnya ajaran-ajaran yang menonjol, apa yang terjadi? Ya, seperti gereja-gereja saya sebut ini. Penulis lahir dan bertumbuh dalam lingkungan gereja di Minahasa, Stefri. Namun tidak pernah terdengar di kelas-kelas katekisasi yang saya ikuti dulu dan mimbar gereja yang saya dengar, tidak pernah terbaca
dalam dokumen-dokumen gereja tentang tulip. Yang ada tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, receivable grace, and perseverance of the saint. Nggak ada lagi, nggak pernah. Yang masih terdengar dan terbaca yaitu slogan-slogan reformasi. Sola Scriptura, Sola Gratia, ditempel di dinding gereja, Sola Fide, Sola Christo. Namun itu pun hanyalah sebatas slogan, tidak ditekankan dalam pengajaran jemaat dan tanpa uraian latar belakangnya, pengertian biblikal dan teologianya. Karena itu juga ya adanya tuntutan pluralisme agama kan, dan merosotnya spiritualitas gereja reform di Indonesia. Semboyan tersebut hanyalah slogan, diartikan hanya semboyan yang segan untuk diartikan, dan ya karena tuntutan konteks pluralisme agama. Warna teologi reform semakin pudar karena teologi reform tidak menjawab keberatan-keberatan banyak pihak terhadap teologi reform. Nah, saya pikir saya lewat ini sudah jelas ya. Nanti saya mau kondisi gereja reform Indonesia sekarang ini sangat banyak dipengaruhi oleh teologi para pemimpin dan atau teologi warna teologi reform yang telah menjadi pudar bahkan hilang, seperti pencermatan Stephen Tong. Dewasa ini sebagian dari pemimpin gereja reformasi sudah terlalu menyimpang dan jauh dari ajaran reformasi yang asli. Misalnya mereka tidak lagi memegang prinsip-prinsip reformasi, termasuk sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola sebagainya. Sehingga orang-orang gereja Protestan sudah dipengaruhi oleh teologi kontemporer yang menamakan dirinya tradisi reformasi, tetapi sebenarnya sudah banyak menyimpang. Misalnya aliran neo-ortodoks baik dari Karl Barth maupun Emil Brunner semuanya menganggap diri beraliran reformasi. Mereka menganggap diri tetap membela teologi reformasi, tetapi semangat dan prinsip dasarnya sudah jauh sekali dari teologi reformasi. Nah, yang ada keterasingan sudah pudar, lalu teologi reformasi Indonesia reform pudar, terasing. Kenapa? Saya ingin membaca singkat saja keterasingan ya. Karena memang gereja-gereja pada 2 abad pertama di Indonesia, gereja-gereja reform, itu gereja negara yang tidak tertarik berteologi ya. Bahkan yang sangat menonjol yaitu bagaimana mereka mengedepankan Belandaisasi gereja di Indonesia. Fotokopi gereja Belanda. Maka itu banyak yang berakar di Minahasa. Bukan Injil, tapi budaya Eropa. Coba lihat, pakaian mau menikah, kenapa harus pakai jas hitam, lalu pakai apa yang Batman begitu? Kenapa begitu? Itu Belanda, itu Eropa. Banyak, kenapa harus ada menara gereja, ada menara. Untuk apa? Oh, nggak ada salju. Ini semua karena bukan terjadi injilisasi, tapi westernisasi, budayaisasi. Ya, lagi pula saya tambahkan, dulu gereja-gereja produk dari gereja-gereja negara ini reform, mereka sangat anti dengan semua bentuk budaya lokal yang dianggap kafir. Ya, semua budaya lokal itu dianggap kafir. Sehingga maengket, apalagi tarian-tarian apapun dianggap kafir. Tapi karena hanya dicap kafir, tidak dijelaskan. Justru warga gereja semakin kerasukan, semakin suka dengan yang gitu-gitu. Akibatnya, hilanglah identitas dan pengaruh pegangan dan pengaruh gereja. Ya, saya sudah ungkapkan singkat saja karena pengaruh modern worldview dengan teologi, di antaranya teologi liberal dan postmodern worldview dengan New Age movement, dengan teologi pluralisme agama, New Age movement. Nah, kedua worldview dari 2 era ini terus memengaruhi gereja, tidak terkecuali gereja-gereja bukan dunia, tidak terkecuali gereja-gereja. Akibatnya gereja menjadi serupa dunia. Itu buku saya. Dan seterusnya, akhirnya Injil
sukar lagi menemukan Injil di gereja-gereja sekarang ini. Yang ada kitab Injil, Matius, Markus, Lukas. Tapi bukan itu. Kitab Injil tidak sama dengan Injil. Injil ini satu pengalaman iman, kehidupan iman mengenai Kristus seutuhnya. Bahwa Yesus adalah Kristus. Di luar itu palsu. Nah ini tidak cukup 2000 halaman. Bicara soal Injil tidak cukup 2000 halaman. Tapi itu hampir tidak ada pada gereja-gereja. Maka gereja-gereja kehilangan Injil. Nah, akhirnya kita mesti mengembalikan warna teologi gereja reform yang sudah kehilangan warna atau pudar. Ya. Kondisi dan akibat yang ditemukan oleh pudarnya bahkan hilangnya warna teologi reform gereja-gereja harus cepat disadari oleh para pemimpin gereja. Ya. Demikian penekanan Stephen Tong. Harus yang sangat prihatin. Sekalipun tahun 1920-an telah dilakukan reformasi yang dikenal dengan rekalvinisasi, itu juga belum memulihkan kondisi gereja dari pengaruh-pengaruh kekafiran agama-agama suku. Lalu juga karena warga gereja reform tidak akrab dengan Calvin, dengan pikiran Calvin, dengan teologi reform, maka mereka tidak punya ketahanan menghadapi gelombang dunia ini begitu luar biasa pengaruhnya. Ya, tidak jalan untuk kembali selain reformasi. Seperti motonya, kembali. Dan saya menulis satu artikel di jurnal Jerman. Reform theology and just reformation always happening and will never end. Dan tidak akan pernah berakhir. Dan inilah yang membuat saya bersemangat untuk terlibat dalam agenda Allah, agenda reformasi. Listen. Agenda Allah di dunia ini adalah agenda reformasi melalui pemberitaan Injil secara murni. Karena hanya dengan reformasi gereja dipulihkan. Gereja memiliki warna yang jelas, identitas jelas, pegangan kuat dan pengaruh besar. Ya. Karena hanya dengan reformasi gereja kembali pada jalan sebelumnya. Ya. Maka dia pun akan menjadi gereja yang mewarnai dunia. Karena dia punya warna, teologi reformasi dan reform tidak hanya telah mereformasi gereja-gereja pada abad-abad 16, tetapi juga sampai abad 21. Secara Calvin dan teologinya telah menjadi gereja dan kota Geneva menjadi model gereja yang bereformasi. Dari gereja kota-kota teologi reform menjadi terang bagi dunia, tersebar luas di banyak belahan dunia, penginjilan, pemberitaan Injil dan kesetiaan pada Alkitab. Teologi reform bersifat biblical exegetis yang kemudian diteruskan oleh para teolog-teolog selanjutnya, dan saya harap kita teruskan hari ini, besok, dan seterusnya. Selain itu, pengaruh John Calvin sebagai pendeta kota Geneva menjadikan kota tersebut model kota Kristen yang berpengaruh luas. Dan saya harap dari Tom Paso menjadi kota dulu, Tomohon dianggap kota inspirasi. Diharap menjadi kota yang bercahaya di tengah-tengah dunia. Tapi waktu dari Nado masuk kota Tomohon, kita disambut oleh satu tempat ibadah agama lain. Lalu di tengah kota yang ada patung ke Tondano, kita di samping kanan ada tempat ibadah agama lain. Kenapa? Jebollah kota yang namanya kota inspirasi. Kota Kristen. Hancur. Kenapa? Hilangnya teologi reform. Dengar baik-baik. Bukan hanya soal tempat, soal hamba Tuhan juga. Kalau teologi reform hilang pada diri seorang hamba Tuhan, dia akan menjadi hamba Tuhan manipulasi, hamba Tuhan hanya menekankan politik, hamba Tuhan cari uang. Kenapa? Karena reform itu memurnikan. Reform cinta Alkitab dan dikuasai oleh Alkitab, dan pola hidupnya pola jujur. Itulah reform mindset, reform life, reform pastor. Kesimpulan. Teologi reform adalah salah satu warna teologi gereja yang telah terbukti mewarnai teologi gereja dan dunia, not only church but also the world, not from the
16th century until now 21st century. Beberapa abad sebelum reformasi, abad 16, dunia dan gereja menjadi tanpa warna, bahkan dalam kegelapan bersama dengan zaman kegelapan the Dark Ages, abad pertengahan. Namun Tuhan menerangi dan mewarnai gereja-gereja dengan teologi reform. Alhasil gereja dapat membaca Alkitab dengan jelas dan mengagumi warna keindahan teologi yang bersumber dari Alkitab dan yang bertujuan untuk kepentingan Alkitab. Puji Tuhan, teologi reform dibawa masuk ke Indonesia oleh gereja Barat. Kita bersyukur ini merupakan anugerah Allah bagi orang Indonesia. Listen. Ini merupakan anugerah Allah bagi orang Indonesia. Sayangnya, si patongkaan mati gotigo sayang, gereja organisasi yang berlatar atau bercorak reform menyebabkan dan atau membiarkan teologi tersebut bukan di Indonesia kan, melainkan dibaratkan dan dikompromikan sehingga teologi reform menjadi pudar dan tidak jelas, tidak bersinar lagi. Karena itu warna teologi reform menjadi pudar, semakin hilang warnanya, bahkan berubah warna menjadi warna lain. Sehingga kehilangan identitas, pegangan, dan pengaruh. One more paragraph. Kesimpulan ini dirumuskan dari hasil temuan bahwa pudarnya warna teologi reform dalam gereja-gereja reform di Indonesia dimulai sejak masuknya teologi dan gereja reform yang telah kehilangan warna aslinya, the originalnya. Kemudian didominasi oleh kontrol kuat gereja negara yang tidak tertarik dengan teologi dan berteologi. Maka tidak heran selama 20 abad gereja-gereja reform Indonesia dikuasai oleh gereja negara ya Belanda, dan orang-orang itu pedagangnya mikirnya uang, mikirannya bagaimana mengangkut rempah-rempah ke Belanda. Nggak mikir bagaimana mengangkut jiwa-jiwa berdosa ke surga. Nggak mikir itu. Apalagi berteologi ya. Mereka tidak mau terjadi kerusuhan karena agama. Maka mereka tidak mau menginjili. Lalu dibohongi oleh teologi liberal ala modern dan teologi post-liberal ala post-modern. Serta dibodohi oleh pemaksaan budaya Kristen Barat, westernisasi, dan pengkafiran budaya lokal, indigenisasi, yang berakibat terasingan teologi reform. Tidak heran. Coba 80 denominasi gereja reform di Indonesia, tapi gereja reform di Indonesia terasing. Bahkan pendetanya masih berdebat lagi tentang bagaimana misi kalau percaya mengenai predestinasi. Itu sudah SD selesai itu. Sudah lama selesai. Kenapa masih mau muncul sekarang? Karena memang tidak reform. Ya, saya sejak dulu di bangku kuliah, semua isu itu sudah selesai. I have no any problem. Nah, akibatnya banyak gereja, warga gereja reform tidak tahu sama sekali dengan John Calvin, apalagi dengan ajaran dan sistem berpikir dan berimannya yang tidak duanya. Mereka yang mulanya berwarna reform kehilangan identitas, menjadi sama dengan gereja-gereja pada umumnya, nggak ada unik lagi, bahkan menjadi serupa dengan dunia. Nah, karena kehilangan identitas, maka kehilangan pegangan juga. Sehingga banyak gereja terbawa arus zaman. Dan kehilangan kuasa transformasi yang sebenarnya. Kehilangan kuasa. Ya, yang berdampak pada transformasi budaya, sosial, ekonomi, politik di segala bidang. Tidak ada jalan lain. Dan tidak ada jalan baru. Jangan cari jalan baru. Kecuali kembali pada satu jalan yang pernah ada, yaitu jalan reformasi. Tulisan ini sebagai rekomendasi bagi urgensitas agenda reformasi gereja-gereja di Indonesia, khususnya reform pada masa kini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.